Halo teman-teman Finjurni semua, selamat datang di video edukasi mengenai financial technology yang dimana nantinya kita akan membahas konsep dasar dari financial technology itu sendiri, kemudian akan membahas jenis-jenis dari financial technology dan juga akan membahas peran dari regulator dan yang lain sebagainya. Selamat datang di videonya, langsung saja kita mulai teman-teman. Jadi untuk judulnya yaitu Financial Technology Education yang dimana kita dari Finjurni itu mencoba untuk menciptakan dunia keuangan yang lebih aman dan juga nyaman. Oke, kita lanjut. Selamat datang di Finjurni ya teman-teman. Ya, Finjurni sendiri merupakan sebuah platform atau website edukasi berbasis modul interaktif, kuis, simulasi, dan gamifikasi seru untuk menambah pengetahuan teman-teman mengenai apa itu financial literasi dalam dunia financial teknologi. Dan langsung saja kita mulai. Nah, ini mungkin ada dashboard dari website kita yaitu Finjurni. Nah, mungkin teman-teman sebelum kita masuk ke financial teknologi itu sendiri, kita harus mengetahui apa itu digital financial literasi. Digital financial literasi sendiri itu terbagi menjadi dua komponen utama yang perlu kita pahami dulu sebelum masuk ke digital financial literasi itu sendiri. Yaitu yang pertama, kita harus mengetahui finansial, dan juga yang kedua, kita harus mengetahui apa itu literasi digital. Pertama, di sini aku akan menjelaskan apa itu literasi finansial. Nah, literasi finansial sendiri yaitu sebuah pengetahuan atau kemampuan dari seorang individu ya dalam pemahaman mereka untuk mengetahui bagaimana cara mereka mengelola keuangan dan juga mengetahui unsur-unsur dari finansial atau keuangan itu sendiri, seperti bunga, seperti risiko keuangan, dan yang lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya, literasi digital sendiri itu kemampuan seseorang atau pengetahuan seseorang dalam menggunakan atau memanfaatkan sebuah teknologi digital ya. Mungkin untuk teman-teman yang sudah memiliki pengetahuan dalam mengakses sebuah internet, website, melalui device seperti laptop ataupun smartphone teman-teman, itu namanya teman-teman sudah memiliki literasi digital yang baik. Nah, begitu juga dengan literasi finansial, apabila teman-teman sudah mengetahui unsur tentang keuangan, pemahaman tentang keuangan, itu berarti teman-teman sudah memiliki tingkatan literasi finansial yang baik. Nah, dengan adanya literasi finansial dan juga literasi digital ini, akhirnya terbentuk yang namanya digital financial literasi atau financial literasi digital ya teman-teman. Nah, mengapa financial literasi itu penting? Ya, terutama digital financial literasi karena untuk menciptakan satu nih teman-teman, yaitu inklusi keuangan. Nah, inklusi keuangan sendiri itu semacam keterbukaan bagi setiap individu, bagi setiap kelompok yang ada di masyarakat untuk bisa mengetahui, untuk bisa mengakses, untuk bisa mendapatkan layanan keuangan yang sama gitu. Jadi tidak ada yang terisolir, tidak ada yang tidak mendapatkan akses keuangan, terutama karena media digital yaitu financial technology. Ya, lanjut. Untuk financial, sekarang kita masuknya untuk ke financial technology sendiri. Nah, financial technology sendiri itu merupakan penggunaan teknologi di bidang keuangan. Karena dengan adanya teknologi ini di zaman sekarang, pastinya untuk meningkatkan otomatisasi layanan keuangan seperti pembayaran, peminjaman, investasi, hingga manajemen risiko. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita mulai dulu dari dasar atau dari awal sejarah dan juga perkembangan dari financial technology itu sendiri. Financial technology sendiri telah mengalami perkembangan yang cukup masif, terutama dengan adanya internet yang mulai berkembang di era 2000-an. Nah, mungkin teman-teman sudah terbiasa ya dengan berseluncur di internet, membuka website, dan yang lain sebagainya. Nah, financial technology pada dasarnya itu sebuah layanan keuangan yang telah
dimasukkan teknologi dan juga internet. Jadi teman-teman bisa menggunakan layanan tersebut apabila teman-teman memiliki internet. Nah, untuk sejarah pertama itu mungkin belum masuk ke website ataupun seperti sekarang mungkin AI dan juga blockchain. Itu yang pertama masuk ke pembayaran menggunakan kartu fisik seperti kredit card dan juga debit card. Semakin berkembangnya zaman, teman-teman mungkin sudah ada yang mulai menggunakan internet banking. Mungkin teman-teman bisa mengaksesnya dengan melalui smartphone teman-teman ataupun sekarang juga bisa menggunakan laptop. Nah, berkembang ke kemudiannya lagi itu masuk ke e-wallet dan juga pembayaran digital, yang dimana teman-teman sudah bisa menggunakan smartphone teman-teman untuk melakukan pembayaran via mungkin kris ataupun mungkin transfer menggunakan e-wallet seperti GoPay, Dana, dan ShopeePay. Nah, semakin berkembangnya zaman, kita mulai menyimpan data di sebuah struktur sistem yang lebih terstruktur dan juga lebih kompleks, yaitu namanya blockchain. Nah, begitu teman-teman sejarah dan juga perkembangan dari financial technology, mulai dari penggunaan kartu fisik hingga terotomatisasi di sebuah satu sistem besar yang terkonek, yaitu blockchain. Nah, selanjutnya kita akan memahami nih apa sih peran dari financial technology ini terhadap inklusi. Karena tadi kan sudah dibahas ya di awal bahwa digital financial literacy yang dimana nanti akan menciptakan sebuah inklusi keuangan. Nah, financial technology juga akan menciptakan inklusi keuangan nih, karena fintech itu dapat membantu akses layanan seperti pembayaran, tabungan, dan juga pembiayaan menjadi lebih mudah dan terjangkau. Dan pastinya dengan adanya internet itu membuka ruang bagi setiap masyarakat untuk mengakses sebuah layanan. Nah, salah satunya yang sekarang sedang terlaksana yaitu financial technology. Nah, peran terhadap inklusinya itu terdapat 4 poin, yaitu yang pertama ada efisien, yaitu pastinya dong dengan adanya financial technology, layanan keuangan ini dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun, lagi mereka mempunyai internet yang cukup kencang ya pastinya. Dan kemudian dengan ada teknologi ini menjadi lebih terjangkau gitu, karena hanya bermodalkan device seperti mungkin sekarang pasti semua orang punya handphone ya, dan juga internet. Jadi tidak perlu harus merogoh kocek lebih seperti datang ke bank atau datang ke jasa keuangan lainnya ke kantornya gitu, tapi bisa langsung diakses melalui handphone saja. Kemudian tidak ada efisien, financial technology ini juga efektif karena siapa saja ya, mulai dari kalangan anak muda hingga para lansia ini dapat mempelajarinya dengan mudah melalui berbagai macam tutorial dan juga cara-cara yang sudah disediakan oleh financial technology itu sendiri. Dari aplikasi-aplikasi mereka itu pasti sudah memberikan edukasi dan juga sudah memberikan tutorial cara untuk menggunakan financial technology mereka. Kemudian yang terakhir itu otomatisasi. Pastinya dong segala bentuk proses layanan terlaksana dengan terstruktur dan otomatis oleh sistem. Jadi kita tidak perlu menyimpan lagi, mendokumentasikan lagi itu secara ribet, tapi sudah langsung dengan satu kali klik itu sudah terverifikasi dan juga sudah tersimpan di dalam satu data blockchain ya. Nah, selanjutnya di sini kan membahas mengenai dampak fintech terhadap perilaku keuangan. Nah, pastinya sebuah inovasi yang baru pastinya akan selalu memberikan manfaat ataupun dampak, baik itu dampak yang positif ataupun dampak negatif. Di dunia financial technology sendiri telah banyak memberikan dampak positif, tetapi tidak luput juga dari dampak negatif. Nah, di sini ada beberapa dampak positif dan juga dampak negatif yang diberikan financial technology terhadap perilaku keuangan individu ataupun masyarakat ya, ini yang sudah menggunakan financial technology ini. Yaitu untuk dampak positif yang pertama, yaitu mereka akan merasakan kecepatan dalam transaksi mereka, dalam transaksi sehari-hari mereka. Ya kan pasti dengan financial technology ini proses transaksi jual beli
ataupun yang lain-lain itu akan terasa lebih cepat ya, karena sudah terotomatisasi sekali lagi dan juga sudah menggunakan teknologi yang terbaru. Nah, itu pastinya akan menciptakan proses yang lebih cepat. Kemudian itu ada dokumentasi. Maksud dari dokumentasi di sini yaitu semua bentuk transaksi ini tercatat dan juga terdokumentasi dengan rapi ya di satu sistem yang sudah saya sebutkan dari tadi, yaitu blockchain. Nah, ini merupakan dampak positif dari adanya financial technology terhadap perilaku keuangan masyarakat, yaitu yang pertama, masyarakat akan merasakan cepat dalam transaksi dan juga akan merasakan sistem pencatatan yang lebih terotomatisasi dan juga lebih cepat juga gitu. Nah, kita beralih ke dampak negatifnya, yaitu ini yang paling dirasakan mungkin pada teman-teman yang sudah sering menggunakan financial teknologi, sering berbelanja online, yaitu yang pertama itu adalah impulsif. Nah, karena proses transaksi menjadi lebih cepat dan mudah tadi sudah dibahas, risiko impulsif buying seorang individu ini akan menjadi meningkat. Dan karena merasa transaksinya cepat, jadi teman-teman tuh secara tidak sadar itu melakukan impulsif buying, pembelian yang berlebihan, pembelian yang mungkin sebenarnya teman-teman tidak butuh, tapi karena prosesnya cepat, jadi secara tidak sadar teman-teman langsung impulsif gitu membeli barang atau berbelanja online. Kemudian dampak negatif selanjutnya yaitu fraud, yang dimana karena tadi semua transaksi tercatat di dalam sistem, pastinya ada risiko kebocoran informasi, pastinya ada risiko penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum, dan juga risiko lainnya ini pasti akan masih ada celahnya gitu apabila sistemnya tidak benar-benar dijaga dengan baik, terus mungkin teman-teman masih ceroboh dalam menjaga privasi data dan yang lain sebagainya gitu. Dan pastinya saat ini juga banyak kasus dan juga penipuan melalui kanal financial teknologi ini gitu. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis financial teknologi dan juga contoh-contohnya ya teman-teman. Nah, penerapan financial teknologi ini tidak hanya sekedar dalam hal mungkin transaksi digital atau pembayaran atau belanja online gitu, tetapi hampir semua instrumen keuangan saat ini telah terintegrasi dengan teknologi. Ini langsung aja disebutkan. Nah, ini ya teman-teman, jenis-jenis dari jenis teknologi, yaitu yang pertama ada digital payment dan juga e-wallet, yaitu pembayaran digital untuk transaksi harian teman-teman, seperti mungkin teman-teman sering menggunakan QR atau kris ya, sering transfer menggunakan m-banking atau internet banking, dan juga mungkin teman-teman kalau untuk membeli makanan atau membeli voucher game itu pasti akan melakukan top up. Nah, untuk contohnya sendiri dari digital payment atau e-wallet sendiri itu ada GoPay, Dana, ShopeePay, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk jenis selanjutnya itu ada peer-to-peer lending, yaitu sistemnya itu mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam secara online. Nah, ini harus teman-teman waspadai, itu adanya bunga dan juga biaya tambahan atau fee ya pastinya, dan juga harus memastikan bahwa lembaga atau aplikasi peer-to-peer lending ya ini memiliki izin dari otoritas jasa keuangan. Nah, untuk contoh dari peer-to-peer lending itu ada Modalku dan juga Amarta. Kemudian untuk jenis yang ketiga itu ada digital banking, Colonial Bank, yang dimana layanan perbankan melalui aplikasi atau melalui aplikasi, yaitu pembukaan rekening secara digital ya, dan juga adanya kartu digital, melaksanakan transaksi digital, dan juga ada produk tabungan dan juga investasi. Nah, untuk contoh dari aplikasi digital banking itu ada Bank Jago dan juga ada Albank. Kemudian jenis yang keempat itu ada crowdfunding. Funding adalah pendanaan bersama untuk proyek atau usaha. Nah, ini teman-teman harus memahami risiko dari setiap proyek ya yang ditawarkan, dan juga teman-teman pastinya harus memverifikasi penyelenggara atau pemilik proyek nih sebelum melakukan investasi di crowdfunding. Nah, mungkin yang paling familiar untuk contohnya ini crowdfunding sosial ya, crowdfunding donasi, yaitu kitabisa.com.
Nah, untuk yang terakhir itu ada InsurTech, WealthTech, dan juga RegTech ya. Untuk InsurTech sendiri mungkin teman-teman sudah tahu dari namanya, yaitu teknologi asuransi. Kemudian WealthTech itu investasi, teknologi investasi, dan juga itu regulasi teknologi. Nah, ini seperti penjelasannya. Itu ada teknologi InsurTech, yaitu teknologi asuransi, WealthTech teknologi investasi, dan juga RegTech itu adalah kepatuhan terhadap regulasi. Ini next. Nah, selanjutnya kita masuk ke keamanan digital dan juga data pribadi. Nah, semua data serta privasi pengguna fintech yang terjata oleh sistem pastinya sudah dijaga ketat nih, teman-teman, secara digital dalam sebuah blockchain. Tapi, risiko keamanan digital dapat muncul apabila tidak dibarengi dengan literasi keuangan dan literasi digital pengguna yang kuat. Seperti yang sudah dijabarkan tadi, ya. Sebelum kita masuk ke fintech, teman-teman tuh kita jelaskan mengenai digital financial literacy, yang dimana di dalamnya ada dua komponen penting, yaitu literasi keuangan dan juga literasi digital. Nah, mengapa hal ini penting? Sebelum masuk ke financial teknologi, teman-teman harus memiliki pemahaman ya terkait dunia digital, pemahaman terkait keuangan, karena di dalam dua komponen tersebut, ya, keuangan digital, itu terdapat risiko-risiko yang harus kita pahami terlebih dahulu. Karena dalam sebuah inovasi, ya, pasti selalu ada dampak-dampak yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Dampak negatifnya terjadinya mungkin adanya penipuan, seperti phishing dan juga scam, yang teman-teman harus pelajari di awal, yaitu di literasi keuangan dan juga di literasi digital. Oke. Nah, ini mungkin ada beberapa tips, yaitu bagaimana caranya kita meningkatkan keamanan data pribadi. Nah, yang pertama kita harus melindungi data pribadi kita. Ya, pastinya data pribadi, data privasi seperti nama, tanggal lahir, umur, dan segala macam alamat, itu merupakan data privasi yang harus kita jaga. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan password yang kuat dan jangan membagikan OTP atau PIN kepada orang lain. Jika teman-teman ingin membuka akun, akan diberikan OTP atau PIN dari dari aplikasi tersebut. Nah, itu teman-teman harus jaga dan jangan disebarkan ke siapapun. Nah, kemudian teman-teman harus mengenai apa itu, harus memahami atau mengetahui apa itu phishing, scam, dan juga social engineering. Nah, ini tuh berbagai macam modus untuk mengelabui korban, yang dimana korban jadi terkecoh sehingga mereka memberikan data atau OTP. Dan juga untuk phishing sendiri, mereka bisa aja memberikan link dan teman-teman jadi tidak sengaja mengkliknya, ataupun mungkin teman-teman merasa secara psikologis tuh tertipu, dan jadi teman-teman main transfer aja gitu ke rekening penipunya. Ini teman-teman harus mengetahui berbagai macam jenis modus yang ada saat ini, yang sedang marak terjadi juga di dunia digital gitu. Nah, ini ada tips aman bertransaksi. Teman-teman bisa mengecek URL-nya tuh apakah benar ejaannya gitu. Biasanya kan suka ada yang pakai titik atau koma, atau mungkin ada yang pakai huruf kapital, atau mungkin ada yang pakai huruf kecil gitu. Nah, teman-teman juga bisa mengecek mungkin apakah aplikasi tersebut sudah terregulasi atau tidak, apakah aplikasi tersebut memang sudah terverifikasi dan juga diawasi oleh OJK. Nah, itu bisa teman-teman menggunakan aplikasi resmi. Kemudian teman-teman bisa update sistem dan verifikasi informasi via kanal resmi, yaitu melalui OJK. Nah, next. Nah, selanjutnya kita langsung masuk nih ke regulasi dan juga perlindungan konsumen. Nah, regulasi sendiri bertujuan untuk melindungi konsumen dan juga memastikan penyelenggara fintech ini memenuhi standar-standar yang sudah ditetapkan oleh para pengatur kebijakan, yaitu OJK. Nah, teman-teman juga harus mengenali hak dan kewajiban teman-teman agar tidak mudah untuk tertipu teman-teman dari oknum-oknum yang mungkin istilahnya nakal gitu, ingin mencoba meraih keuntungan dari permainan psikologi atau penipuan gitu kepada teman-teman.
Nah, baik di sini ada peran otoritas jasa keuangan, yaitu OJK berperan sebagai pembuat kebijakan serta pengawas dari jasa keuangan di Indonesia. Seperti yang tadi sudah diberikan contoh, mungkin ada GoPay, ada Dana, ada Modalku, ada Aparta, itu diawasi dan juga diregulasikan oleh otoritas jasa keuangan. Kemudian teman-teman harus mengetahui jalur pengaduan resminya nih, yaitu seperti mungkin apabila teman-teman ingin menggunakan suatu aplikasi, pastikan ada terms and condition. Nah, itu teman-teman harus memahami juga hak serta kewajiban dan juga bagaimana cara menerapkannya apabila teman-teman menjadi korban penipuan di sebuah aplikasi itu. Nah, biasanya untuk pusat pelaporan resmi yang relevan itu teman-teman bisa menuju ke kanal resmi, yaitu iasc.ojk.go.id. Nah, selanjutnya teman-teman juga harus memahami nih hak serta kewajiban konsumen. Nah, untuk hak dari konsumen yaitu mendapatkan informasi yang jelas, mendapatkan perlindungan data, dan juga mekanisme pengaduan yang jelas. Nah, untuk kewajiban sendiri, kewajiban dari para konsumen yaitu yang pertama, menjaga data privasi, membaca terms and condition, dan juga melakukan secara wajar. Nah, baik, mungkin di situ teman-teman penjelasan atau edukasi mengenai financial technology. Nah, apabila teman-teman masih penasaran dan juga masih kepo, teman-teman bisa jelajah ini fitur-fitur yang ada di FinJourney sendiri. Yaitu yang pertama, ada simulasi dan juga financial tools. Nah, di sini teman-teman nanti bisa melaksanakan simulasi budgeting dan juga mungkin simulasi menabung gitu. Jadi teman-teman bisa langsung aja akses dan juga langsung masuk ke fitur simulasi dan juga financial tools. Nah, selanjutnya ini ada maaf ya, ini typo. Ini seharusnya ada fitur yang namanya fitur quiz ya. Di sini ada tulisannya quiz. Nah, nanti teman-teman sehabis belajar dari modul yang sudah kita berikan, teman-teman akan disajikan dengan beberapa pertanyaan berupa quiz-quiz dasar yang dimana nanti teman-teman apabila menyelesaikan quiz tersebut, teman-teman mendapatkan poin dan bisa dikumpulkan. Nah, yang dimana masuk ke fitur selanjutnya yaitu fitur progress dan juga batch. Nah, di sini teman-teman bisa mendapatkan insight atau progress teman-teman ya, teman-teman mengerjakan mengerjakan quiz dan juga menyelesaikan modul-modul ya. Di sini teman bisa lihat dan juga bisa mendapatkan badge atau achievement. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah siap untuk menjelajahi dunia fintech? Apabila teman-teman masih penasaran dan ingin mencoba-coba fitur-fitur dari FinJourney, teman-teman bisa langsung aja akses di website kita yaitu www.finjourney.github.io. Oke, mungkin sekian edukasi mengenai financial technology dari tim FinJourney. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.